Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalah dan wahyu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat, yang itu semua adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah ada satu kebaikan yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah ada satu larangan yang dengannya seseorang menjauh dari murkanya Allah dan azabnya Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Sehingga itu semua menjadi satu kesatuan yang dengannya menjadikan hidup seorang hamba menjadi teratur dan menjadi di dalamnya ada ketenangan dan kebahagiaan. Semua hajat manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, pernah diolok-olok oleh sebagian orang-orang musyrikin. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khara'ah. Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, bahkan yang berkaitan dengan buang hajat? Maka Salman Al-Farisi, sahabat yang mulia ini, bangga terhadap identitas keislaman dia. Dia mengangkat kepalanya bukan karena sombong, akan tapi menunjukkan bahwasanya ini adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajal tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat kita, yang berkaitan dengan keperluan dan kepentingan kita. Baik hajat yang berkaitan dengan diri sendiri, semua adab maka diatur. Adab yang berkaitan dengan orang lain diatur dalam agama yang mulia ini. Dan adab yang berkaitan dengan orang-orang yang memimpin dan orang-orang yang dipimpin, semuanya oleh agama yang mulia ini diatur. Sehingga menunjukkan bahwasanya agama yang mulia ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama ini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya, sehingga ketika siapa saja menjalankannya maka termasuk dari apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Rasulullah yang berkaitan dengan semua hal, maka dia di dalam kebahagiaan, dia di dalam ketenangan, dia berada di dalam surga. Baik itu surga dunia
ataupun surga akhirat kelak yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan buat hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedudukan pemimpin ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali dalam agama yang mulia ini. Pemimpin yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bebani dengan amanah, dengan kekuasaan, maka memiliki kedudukan yang tidak sembarang. Karena kita meyakini bahwasanya kepemimpinan, kekuasaan itu dari Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini. Yu'til mulka man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka ketika kedudukan dari pemimpin tersebut ada di lubuk hati kaum muslimin, maka keselarasan dalam hidup itu akan bisa terlaksana. Sehingga kedudukan pemimpin ini kedudukan yang tidak sembarang. Bukanlah kedudukan yang bisa diremehkan. Akan tetapi kedudukan yang sangat dimuliakan. Tinggi sekali. Tinggi karena efek dari adanya kepemimpinan ini akan berasa buat seluruh kaum muslimin. Karena terkadang kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka akan memberikan efek jera lebih dari Al-Quranul Karim. Sehingga dikatakan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, ma yazaghu al-imamu aktsaru mimma yazaghul Quran. Terkadang pemimpin itu mampu memberikan efek jera daripada Al-Quranul Karim. Terkadang Al-Quran dibacakan tidak memiliki efek jera. Orang terkadang-kadang tidak memperhatikan. Akan tetapi apabila pemimpin melaksanakan apa yang tercantum dalam Al-Quran, apa yang tercantum dalam As-Sunnah, kemudian memberikan hukuman-hukuman dan ketentuan-ketentuan, maka menjadikan ada keselarasan dalam kehidupan ini. Sehingga orang ketika berbuat dan melakukan perbuatan, ia berpikir matang-matang. Sehingga disebutkan bahwasanya termasuk kedudukan penguasa dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, kaum mukminin untuk tunduk kepada para penguasa. Dan ketika perintah tunduk yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala iringkan ketaatan kepada para penguasa dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada seruan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, seruan yang diseru adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, maka kata Abdullah bin Mas'ud, pastikanlah setelahnya ada larangan yang kalian dilarang darinya, ataupun ada kebaikan yang kalian diperintahkan dengannya, menunjukkan apa yang ada di hati kalian benar tidak ada keimanan di hati kalian. Karena keimanan tidaklah ada di hati saja, akan tetapi al-i'tiqadu bil jinan, keyakinan dalam hati, wal iqraru bil lisan, dan diikrarkan dengan lisan, wa amalun bil jinan, dan pembuktian dengan apa yang ada dalam anggota tubuhnya, menunjukkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Jadi keutamaan yang pertama bagi penguasa dan pemimpin, Allah Subhanahu wa taala iringkan mereka ketaatan kepada pemimpin dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sehingga ini menunjukkan kedudukan mereka yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran kewibawaan mereka. Insyaallah ayat ini akan kita bahas lagi ketika kita bahas tentang taat kepada para penguasa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang-orang yang mereka memuliakan penguasa, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika sebagian orang menghinakan penguasa, pemimpin, maka mereka pun mendapatkan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk satu hadis yang hadis tersebut bersumber dari Abi Bakrah, sahabat yang mulia Abi Bakrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man akrama sultana akramahullah. Siapa yang dia memuliakan penguasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Dan siapa yang tidak memuliakan penguasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuliakan orang tersebut. Disebutkan oleh Ziyad ibn Qusayb al-Adawi, dia menceritakan, saya bersama Abi Bakrah. Abi Bakrah berada di bawah mimbarnya Ibnu Amir. Dan Ibnu Amir pada saat itu berkhutbah. Maka berkata seseorang kepada kaum muslimin, unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq. Lihatlah kalian kepada pemimpin kita, karena pemimpin kita Ibnu Amir memakai baju dengan baju yang menunjukkan bahwasanya dia adalah orang fasik. Maka Abu Bakrah langsung membentak orang tersebut, uskut, diamlah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah. Siapa yang menghinakan penguasa ataupun pemimpin yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekuasaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Artinya, siapa yang berani kepada pemimpin kemudian menghinakannya, tidak menghormatinya dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan menyebutkan kekurangan-kekurangannya, maka dia telah melampaui batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan tentunya dia telah melakukan dosa yang sangat keji karena dia telah menghilangkan kewibawaan penguasa. Dia telah menjadikan pemerintah ataupun pemimpin yang seharusnya dihormati segala kebijakannya, maka akan runtuh ketika ada orang-orang yang menghinakan pemimpin. Maka balasan orang tersebut adalah dengan jenis perbuatan apa yang telah dia lakukan. Apabila yang ia lakukan adalah menghinakan orang-orang yang mendapatkan kepemimpinan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang tersebut dengan kehinaan. Bisa jadi dengan menghinakannya di dunia, bahkan bisa jadi akan menghinakan orang tersebut di akhirat. Karena ketika seseorang menyebut kejelekan orang lain, saudara seiman, maka ini disebut dengan apa? Ghibah. Ghibah ini akan meruntuhkan kewibawaan orang yang digibah. Siapapun itu. Apapun yang dia lakukan. Ketika saya mendengar ada orang yang digibah, kemudian saya menikmati gibah tersebut, maka ketika saya berjumpa dengan orang yang digibahi, maka kehormatan dan yang seharusnya saya memberikan penghormatan kepada orang tersebut sudah tidak bisa saya lakukan. Karena apa? Di hati saya sudah tidak ada tempat bagi orang ini. Maka ghibah kepada
Orang awam saja termasuk dosa besar. Maka apabila gibah tersebut diberikan kepada orang-orang yang memberikan efek kepada kaum muslimin dengan kewibawaannya, dengan ketetapan-ketetapannya, dengan keterangan-keterangannya, maka dosanya akan lebih besar terhadap pelaku-pelaku orang-orang yang membeberkan kejelekan tersebut. Karena kewibawaan orang yang seharusnya dihormati tersebut menjadi hancur, menjadi tidak dihormati. Sehingga ketika menyebutkan kebijakan, menyebutkan pernyataan, maka orang-orang yang telah mendengar kejelekan-kejelekan dia tidak akan memuliakan orang tersebut. Maka orang tersebut dengan apa? Dengan dia mendapatkan penghinaan sesuai dengan. Sebaliknya, ketika ada orang-orang yang berusaha untuk memuliakan penguasa, memuliakan pemimpin dengan tidak menyebutkan kesalahan-kesalahannya, dengan dia melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dia dan hak-hak pemimpin dia tunaikan, bahkan kalau bisa dia membantu dan menolongnya dan menghormatinya dan berusaha untuk menjadikan manusia hormat kepada orang tersebut, selama pemimpin tersebut tidak keluar dari jalan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka disebutkan kana jazaohu min jinsi amalihil mubarak. Maka balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sesuai dengan jenis perbuatannya. Jenis perbuatannya dia memuliakan penguasa, memuliakan pemimpin. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memuliakan dia di dunia dengan memberikan kepadanya kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati hamba-hambanya untuk tunduk kepada orang ini, dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala masukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang menghinakan penguasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, maka tidak akan ada yang mampu memuliakan orang tersebut. Ini menjadi pembahasan yang harus kita ingat, harus kita pahami, sehingga tidak bermudah-mudahan untuk kita mengumbar kesalahan yang bisa jadi kesalahan-kesalahan tersebut adalah sebuah isu saja. Dan apabila itu adalah sesuatu yang benar, maka kita harus menutup dari kesalahan-kesalahan tersebut. Tidak mudah. Jangan sampai dimanapun kita berada membahas kesalahan-kesalahan dari pemimpin. Di emperan masjid, di pelataran masjid, di rumah makan, di tempat nongkrong, di mana saja, bahkan di medsos, di grup WhatsApp, semuanya membahas tentang hal tersebut. Ingat, dengannya seorang mendapatkan kemuliaan ataukah mendapatkan penghinaan Subhanahu wa ta'ala. Keberapa sekarang? Ketiga, bahwasanya pemimpin, penguasa adalah naungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan naungan di muka bumi, itu adalah sultan, pemimpin, penguasa. Dan ini telah disebutkan sebagai perkataan ahli sunnah wal jamaah yang telah diriwayatkan oleh beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diriwayatkan oleh banyak sahabat, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Ibnu Umar, oleh Abu Bakrah, oleh Anas, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dengan mengatakan bahwasanya pemimpin adalah as-sultanu dhillullahi fil ardi. Penguasa adalah naungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di muka bumi. Artinya penguasa adalah
yadfa'ullahu bihil adza. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepada manusia dari gangguan-gangguan. Sebagaimana manusia ketika merasakan gangguan dari sengatan matahari, dari panasnya sinar matahari, maka dia berusaha untuk berlindung dari sengatan matahari yang panas tersebut dengan apa? Mencari naungan. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mengatakan, as-sultanu dhillullahi fil ard. Sultan itu, penguasa itu adalah naungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala nisbatkan naungan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya naungan seperti ini berbeda dengan naungan-naungan yang lain. Seorang anak punya naungan ayahnya. Seorang istri punya naungan suaminya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala nisbatkan naungan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya naungan berupa pemimpin dari Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan naungan-naungan yang lain yang dimiliki oleh manusia. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya naungan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi berupa penguasa, arfa'uha, menunjukkan sangatlah mereka itu memiliki kemuliaan. Naungan yang sangat besar, naungan yang manfaatnya dan faedahnya menyeluruh kepada seluruh manusia. Dan naungan ini dinisbatkan dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala pun memiliki makna yang kedua, berupa kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penguasa tersebut. Sebagaimana ketika kita mengatakan Baitullah, ketika kita mengatakan Ka'bah itu Baitullah, maka ketika penyandaran tersebut diberikan kepada Allah, penisbatan tersebut diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh Ka'bah berbeda dengan rumah-rumah yang lain. Maka dengan dinisbatkan kepada Allah, naungan tersebut yang berupa penguasa di muka bumi menunjukkan bahwasanya penguasa, pemimpin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan kemuliaan yang sangat besar, dan saya ingatkan berefek kepada kaum muslimin, kepada seluruh manusia, baik orang yang beriman ataupun orang-orang kafir. Kemudian yang keberapa sekarang? Keempat ya. Saya akan sebutkan 5 saja. 5, kemudian kita pindah kepada taat kepada penguasa. Yang keempat, agama yang mulia ini melarang kita untuk mencela penguasa, untuk menghina penguasa dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Sehingga dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu la tasubbu umara'akum. Pembesar-pembesar kami dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami. Jadi para pembesar-pembesar dari kalangan sahabat yang mereka ditarbiyah langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana muamalah mereka dengan diri mereka, bagaimana muamalah mereka dengan Allah, bagaimana muamalah mereka dengan manusia, dengan pemimpin atau dengan orang yang dipimpin, bahkan dengan hewan dan tumbuhan, maka para sahabat telah diajar dan dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya mereka mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dan kemudian mereka mendapatkan predikat radhiyallahu anhum.
mereka telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para sahabat, termasuk apa yang ditekankan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencela pemimpin kalian. Jangan kalian mengolok-ngolok kalian. Jangan kalian mengolok-ngolok pemimpin kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan penguasa sebagai hal yang dengannya membantu para manusia secara keseluruhan. Sehingga dengan mereka tidak diolok-olok, maka dijaga kedudukan mereka. Dengan dijaganya mereka dari celaan, dari hinaan, maka menjadikan para penguasa itu memiliki kehormatan dan kewibawaan yang dengannya maka akan lebih menjadikan manusia tertolong, terbantu. Dengan apa? Dengan semua hajat mereka diatur dan diberesi oleh para penguasa. Sehingga para ulama, para sahabat ridwanullahi alaihim sangatlah memahami hal tersebut. Mereka tidaklah memberontak dalam keadaan apapun juga. Bahkan mereka senantiasa menunjukkan bahwasanya para penguasa dihormati. Bagaimanapun cara mereka mendapatkan kekuasaan. Karena pada hakikatnya penguasa itu mendapatkan kekuasaannya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita dapati para sahabat ridwanullahi alaihim bertemu dengan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini adalah pembunuh berdarah dingin. Dia menjadi panglima yang sangat ditakuti oleh manusia pada saat itu. Maka sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ketika mendapati bahwasanya Hajjaj bin Yusuf memerintahkan supaya kaum muslimin untuk berbaiat dan tunduk patuh kepada Abdul Malik ataupun kepada Marwan, maka Abdullah bin Umar langsung melaksanakan hal tersebut. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam rangka apa? Menjadikan stabilitas keamanan itu terjaga. Sehingga manusia bisa beribadah dengan tenang. Yang pedagang bisa dagang dengan tenang, dengan nyaman. Bisa dengan kulakan melakukan perjalanan jauh, bisa dengan tenang, aman. Kondisi bisa dijaga. Dengan apa? Dengan adanya pemimpin yang pemimpin tersebut dihormati. Bagaimanapun cara mereka mendapatkan kekuasaan. Dan tidak mudah-mudah untuk mencela. Tidak mudah-mudah untuk membeberkan kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh penguasa yang dengannya kehormatan dari penguasa tersebut tidaklah terjaga. Sehingga dikatakan oleh Abu Utsman Az-Zahid, beliau mengatakan, fansah lis sultan. Berilah nasihat kepada penguasa. Wa akthir lahu minad du'a'i bis salahi war rasyad. Tentu ketika memberikan nasihat kepada penguasa tidak mengumbar kesalahan-kesalahannya di depan kaum muslimin, tidak. Akan tapi berdua dengan penguasa tersebut dan memberikan nasihat-nasihatnya secara rahasia. Karena apabila nasihat tersebut diberikan di muka umum, di depan penguasa dan dihadiri oleh kaum muslimin, maka ini bukanlah nasihat akan tapi ngumbar aib. Sehingga ketika penguasa ini melaksanakan nasihat tersebut, salah. Ketika tidak melaksanakan nasihat tersebut, salah. Dua-duanya salah. Kalau dia melaksanakan nasihatnya, pasti ada omongan, ini pemimpin yang tidak bisa memiliki pendirian yang teguh. Ada yang intimidasi langsung dituruti. Ada nggak yang ngomong gitu? Iya. Ketika dia tidak menerima nasihat tersebut, akan dikatakan apa? Ini pemimpin tidak bisa mendengar nasihat walaupun dari orang alim. Jadi mau menerima salah,
mau tidak menerima, salah. Sehingga ketika memberikan nasihat, berdua menjadi rahasia antara pemberi nasihat dengan orang yang dinasehati. Kita saja kalau ada yang memberikan nasihat ke saya di depan umum seperti ini, saya akan marah. Begitu juga antum, misalnya saya nasihati antum demikian disebutkan kesalahan-kesalahannya oleh saya. Bisa jadi saya tidak bisa pulang ke Indramayu. Benar nggak? Ini yang punya senjata, punya kekuatan. Maka ketika memberikan nasihat, haruslah diberikan nasihat dengan cara seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsir lahu minad du'a, dan perbanyaklah untuk pemimpin tersebut dari doa bisalahi war rasyad, supaya pemimpin tersebut memiliki kesalehan dan memiliki ketetapan dalam mengambil kebijakan. Sehingga kesalehan seseorang ketika didoakan, orang tersebut mendapatkan kesalehan apabila bukan penguasa, maka kesalehan tersebut untuk dirinya saja. Akan tapi ketika penguasa yang diberikan doa dan Allah kabulkan doa tersebut supaya menjadi saleh, supaya menjadi rasyad, ketetapannya mendekati kebenaran, maka kebijakannya dan kesalehannya ini kepada seluruh kaum muslimin yang ada di bawah kekuasaan tersebut. Bil qawli wal amali wal hukmi, maka berikanlah nasihat kepada penguasa tersebut dengan perkataan perbuatan. Fa innahum idza salahu salahal ibadu bi salahihim. Karena apabila penguasa itu menjadi saleh dengan doa-doa yang diberikan kepadanya, maka para hamba-hamba Allah pun akan saleh dengan kesalehan penguasa. Wa iyyaka an tad'u 'alaihim bil la'nati, dan hati-hatilah jangan sampai engkau mendoakan kejelekan kepada penguasa dengan kutukan-kutukan, dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kalian murka kepada penguasa tersebut. Fayazdadu syarra, maka penguasa tersebut akan menjadi lebih jelek lagi. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ketika ditekan oleh penguasa untuk mengatakan dengan perkataan-perkataan yang di dalamnya ada bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sabar. Tidak mencela, tidak memerintahkan kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasa, tidak. Begitu juga sebelumnya Al-Imam Malik atau waktu zaman Al-Imam Ahmad, ada para ulama yang mereka dibunuh oleh penguasa pada saat itu karena mereka enggan untuk mengatakan apa yang telah diperintahkan oleh penguasa pada saat itu. Karena penguasanya pada saat itu bermadhab dengan madhab Mu'tazilah. Sehingga seperti Ahmad ibn Nuh dibunuh. Bahkan Al-Imam Ahmad dicambuk dengan cambuk yang sangat banyak sekali. Sehingga disebutkan oleh putranya yang bernama Saleh ataupun Abdullah, bahwasanya Imam Ahmad itu senantiasa mendoakan kepada seseorang dengan kebaikan. Maka putranya ini bertanya kepada ayahnya, siapa ini yang orang kau doakan kebaikan? Kata Imam Ahmad, dia itu teman satu sel saya. Jadi teman satu selnya sama Imam Ahmad didoakan dengan kebaikan. Senantiasa Imam Ahmad tidak lupa terhadap orang tersebut. Orang ini telah dipenjara karena melakukan perampokan, melakukan kemaksiatan. Dia berkata kepada Imam Ahmad, wahai Imam, wahai Abu Abdillah, saya dicambuk dengan ribuan cambukan, saya sabar karena kemaksiatan yang telah saya lakukan. Seharusnya engkau lebih sabar ketika mendapatkan cambukan-cambukan dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Omongan demikian, ketika omongannya benar, walaupun yang mengatakan adalah orang yang berlatar belakang ahli maksiat, bahkan menzalimi orang dengan perbuatannya, maka oleh Imam Ahmad dipegang dan dia bersabar
terhadap cambukan-cambukan yang didapat oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Begitu juga Al-Imam Malik, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Zuhri, Al-Imam Laits ibn Sa'ad, Al-Imam Atha ibn Abi Rabah, ketika mendapati terjadinya bisa dikatakan pemberontakan, bisa dikatakan sebagai peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas, maka pendiri Bani Abbas bernama Saffah. Kalau tidak salah namanya Abdullah bin Ja'far As-Saffah. Dia menjadi orang yang pertama mendirikan dinasti Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah. Beliau mendirikannya di Baghdad. Pada saat itu ketika beliau mendirikan dinasti Abbasiyah, senantiasa membasmi dan membunuh orang-orang yang mereka dulunya bersama dengan Bani Umayyah. Bayangkan sehari orang ini membunuhnya 80 orang. Sehari. Bahkan terkadang habis membantai, dia minta dihamparkan karpet. Di atas karpet, di atas jenazah dari Bani Umayyah dia bermajelis. Dia ambil kopi, ambil teh, makan besar bersama dengan pasukannya. Keji sekali. Julukannya aja apa? Saffah. Pembunuh berdarah dingin. Tapi ketika orang ini memegang tampuk kekuasaan, para ulama tidak melaknatnya. Para ulama tidak mencelaknya. Akan tetapi tunduk patuh kepada orang-orang ini. Sehingga senantiasa mendoakan kepada orang ini kebaikan. Dan ini ditunjukkan oleh pembesar-pembesar dari para tabi'ut tabi'in. Seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Zuhri, Auza'i. Semuanya tidak memberontak kepada orang-orang ini. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dirinya. Karena apabila mereka menambah kejelekan-kejelekan mereka, dikatakan oleh Abu Uthman Az-Zahid, wa yazdadul bala'u 'alal muslimin, maka akan bertambah cobaan bagi kaum muslimin. Walakin ud'u lahum bitaubah, akan tapi doakanlah kepada para penguasa supaya mereka bertaubat, fayatruku syarra, maka mereka meninggalkan kejelekan-kejelekan tersebut, fayartafi'ul bala anil mu'minin, kemudian mereka akan meninggalkan kejelekan dari kaum muslimin dan cobaan dari kaum muslimin pun akan hilang. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 251, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin lafasadatil ardu. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menahan manusia yang satu dengan yang lain, lafasadatil ardu, maka muka bumi ini akan hancur. Dikatakan oleh Badruddin Ibnu Jama'ah, beliau menukil dari At-Tartushi ketika Tartushi membahas ayat ini, beliau mengatakan makna dari ayat ini, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menegakkan penguasa di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan penguasa ini, dengannya Allah Subhanahu wa taala menahan yang kuat dari orang-orang yang lemah. Dengan Allah Subhanahu wa taala menegakkan penguasa di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang terzalimi bagian dari apa yang telah diambil oleh orang-orang zalim. Sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala menahan manusia yang satu dengan yang lain, dikatakan oleh Al-Imam At-Tartushi adalah dengan memberikan penguasa di muka bumi. Sehingga ini adalah 5 kedudukan yang menunjukkan bahwasanya
penguasa adalah pemimpin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama yang mulia ini. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga stabilitas keamanan. Manusia bisa beribadah dengan tenang. Para ustadz, para dai bisa berdakwah dengan aman. Kemudian orang-orang yang berniaga pun jual dan beli bisa mereka laksanakan dan lakukan dengan tenang dan tentram. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berdoa untuk kota Mekah, yang pertama beliau doakan supaya apa? Aman terlebih dahulu. Rabbi ja'al hadza baladan aminan, aman terlebih dahulu. Kalau udah aman, ada makanan bisa dimakan. Ada minuman bisa dinikmati. Akan tapi kalau sudah tidak aman, maka tidak bisa untuk mendapati itu semua. Dan termasuk cara untuk kita mendapatkan keamanan tersebut dengan menghormati penguasa yang mendapatkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang pertama yang berkaitan dengan taat kepada penguasa, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u allaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri, dan kepada ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berbeda pendapat, ada sengketa di dalam satu hal apapun itu, baik kecil ataupun besar, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran, war rasul, dan kepada Rasul berupa hadis-hadis Nabi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah yang paling baik dan sebaik-baik takwil. Dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada ulil amri. Ulil amri memiliki dua makna. Yang pertama adalah para ulama. Yang kedua adalah al-umara, para penguasa. Para ulama mereka adalah ulil amri dengan penjelasan-penjelasan mereka. Para umara, penguasa, mereka adalah ulil amri dengan kekuatan yang mereka miliki. Pada hakikatnya, di zaman awal para sahabat, para penguasa adalah para ulama. Seperti siapa? Abu Bakar. Beliau penguasa dan beliau juga orang yang paling alim. Sehingga penguasa ulil amri sebagai satu kesatuan terhadap ulama dan kepada umara. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, maka para ulama berbeda pendapat. Siapakah yang dimaksud dengan ulil amri ini? Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan kedua-duanya. Baik itu penguasa, baik itu ulama. Dan sifat taat di sini, taatnya itu di dalam kebaikan. Karena yang berkaitan dengan taat kepada Allah haruslah taat dengan taat yang mutlak. Kita tidak memiliki pilihan. Apabila telah tampak bagi kita perintah Allah, maka orang-orang yang beriman, konsekuensi iman dia kepada Allah dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Begitu juga yang berkaitan dengan taat kepada Rasulullah, diulang perintah untuk taatnya. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul dengan taat yang mutlak.
Walaupun perintah Rasulullah SAW tidak tercantum dalam Al-Quran, akan tetapi taat kepada Rasulullah itu adalah taat yang mutlak, sehingga ketika seorang taat kepada Rasulullah, bentuk dia taat kepada yang telah mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka pada hakikatnya dia taat kepada yang telah mengutusnya. Adapun kepada ulil amri, baik yang maknanya penguasa ataupun ulama, maka lafad ati'u-nya dihapus. Tidak ada. Langsung wa ulil amri minkum. Artinya seakan-akan ayat ini mengatakan, taatlah kalian kepada ulil amri selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Taatlah kalian kepada ulil amri ketika taatnya kalian tidak bertentangan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak boleh seseorang taat kepada ulil amri dengan dua makna yang tadi saya sebutkan ketika menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Seseorang melakukan kemaksiatan dengan dosa yang jelas baginya ketika diingatkan, Ustadz saya, ulama saya memerintahkan hal ini. Bisa enggak? Nggak bisa. Karena taat kepada ulil amri, baik itu ulama ataupun umara, haruslah taatnya ketika taat kepada Allah. Sehingga taat di sini ketika yang berkaitan dengan taat dengan perintah Allah, perintah Rasul, atau di dalam perkara-perkara yang mubah, atau perkara-perkara yang sunnah, yang sifatnya anjuran, bisa berubah hukumnya menjadi hukum yang wajib apabila diperintahkan oleh ulil amri, baik ulama ataupun umara, lebih-lebih yang berkaitan dengan umara. Karena ada hal-hal yang mereka perhatikan. Yang mubah bisa menjadi hal yang wajib apabila pemerintah ataupun penguasa memerintahkan hal tersebut. Akan tetapi yang haram berubah menjadi sunnah tidak akan terjadi. Yang haram menjadi hal yang wajib tidak bisa terjadi, karena ini adalah yang berkaitan dengan haruslah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah. Paham sampai sini? Dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan ketika membahas ayat ini, an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini nazalat fi Abdullah ibn Hudzafah ibn Qais ibn Adi idh ba'asahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin. Ayat ini, kata Al-Imam Bukhari, beliau mengambil perkataan Abdullah bin Abbas, turun yang berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah ibn Qais ibn Adi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya menjadi pemimpin untuk syariah, pasukan kecil. Disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, saya buka tafsir Ibn Katsir, disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus syariah, pasukan kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan Abdullah ibn Hudzafah ini sebagai pemimpin untuk pasukan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan pasukan tersebut untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin mereka, yaitu Abdullah bin Hudzafah. Dan Abdullah bin Hudzafah ini orangnya Abu Softah, suka bergurau. Kadang-kadang gurau, kadang-kadang ngelucu. Nanti para sahabat ikut ketawa terhadap apa yang telah dilakukan oleh Abdullah ini. Dan para sahabat itu mereka manusia biasa. Mereka manusia biasa, dipilih oleh Allah. Ada di antara mereka yang mereka bergurau, suka bergurau. Termasuk Abu Hurairah, termasuk Abdullah ibn Hudzafah. Ketika melakukan perjalanan,
Kemudian Abdullah bin Hudzafah ini keluar isengnya. Isengnya keluar. Dia langsung memerintahkan untuk bikin parit. Apa nih fungsinya? Kata Abdullah, apa? Ingat pesan Rasulullah. Oh iya, apa pesan Rasulullah? Hah? Taat. Bikin parit. Kemudian kumpulin kayu. Cari kayu di mana aja yang bisa. Mau jauh, kumpul. Nggak tahu gimana, kumpul. Kemudian dibakar kayu tersebut. Begitu selesai dibakar, kata Abdullah bin Hudzafah, apa pesan Rasulullah? Hah? Taat. Ayo lempar diri kalian ke api. Diam semua. Diam. Begitu diam semua, ada seorang pemuda yang mengatakan kepada Abdullah bin Hudzafah, innama farartum ila rasulillahi minan nar. Kita ini beriman kepada Rasulullah supaya selamat dari nar. Kok sekarang dimasukkan ke nar? Hal ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau dakhaltumuha ma kharajtum minha abada. Apabila kalian ini masuk ke dalam tempat api-api yang menyala-nyala tersebut, parit api yang menyala-nyala tersebut, kalian binasa, kemudian maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kharajtum minha abada. Kalian tidak akan keluar selama-lamanya dari api tersebut. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan tersebut hanya yang ma'ruf, yang ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya. Akan tetapi apabila ketaatan tersebut berkaitan dengan kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan untuk makhluk yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun juga. Baik itu istri kepada suami, anak kepada orang tua, ataupun siapapun itu ketika diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan bagi dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat ini ketika diperintahkan untuk taat, artinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan yang berkaitan dengan ayat ini, beliau mengatakan wal hadithul ladzi, beliau mengambil perkataan Ibn Juraid bahwasanya hadis ini yang berkaitan dengan Abdullah ibn Hudzafah, dan ayat ini mutlak kemudian dikhususkan dengan dalam hadis-hadis Nabi bahwasanya ketaatan hanya yang berkaitan dengan yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bentuk ketaatan kita yang terpenting adalah tidak mengumbar kesalahan-kesalahan dari penguasa. Dan kita ketika diminta untuk menjelek-jelekkan penguasa, maka kita pun tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi bukan artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang jelek, yang tidak sesuai dengan syariat, kemudian kita menjadi jubir untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Yang salah tetap salah, yang benar kita benarkan, dan perintah-perintah yang tidak berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah kita laksanakan. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mereka tunduk patuh kepada para penguasa yang zalim, maka mereka ketika
menghadapi penguasa-penguasa tersebut hanya tunduk saja, taat saja, dan tidak memberontak terhadap penguasa tersebut, memberikan baiat kepada mereka. Adapun yang berkaitan dengan kezaliman, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa jadi di dalamnya ada satu hal yang tidak baik, maka kita tidak membenarkannya dengan ketentuan kita tidak membeberkan kejelekan-kejelekan tersebut. Jadi ketika kita menyatakan tidak membeberkan, bukan berarti kita membenarkan semua kesalahan. Karena pasti yang memimpin kita ini adalah manusia-manusia yang jenisnya seperti kita. Apabila di dalam masyarakat saja banyak kecurangan-kecurangan, maka ketika ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam penguasa, maka sikap kita yang benar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi telah dijelaskan oleh Al-Ustadz Muhammad bahwasanya yang memimpin kita adalah sebagaimana jenis yang terjadi pada masyarakat. Sehingga Musa kalimullah, beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana kami mengetahui ridha Engkau dengan murka Engkau?" Ini tercantum dalam kitab Ad-Dawa. Bagaimana kami mengetahui Engkau ridha kepada kami ataukah murka kepada kami? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza sallattu 'alaikum khiyarakum faqad raditu 'ankum." Jika saya memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang saleh lagi baik kepada kalian, maka saya ridho kepada kalian. Dan jika kekuasaan tersebut saya berikan kepada orang-orang yang kebalikan dari yang pertama, faqad sakhittu ankum, maka saya telah murka kepada kalian. Maka jalan yang terbaik adalah dengan taat dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan memberontak, bukan juga dengan melakukan dengan cara membeberkan kesalahan-kesalahan, dan itu semua tidak akan bermanfaat karena kewibawaan dari kaum muslimin akan terabaikan dan hajat-hajat kaum muslimin pun akan hilang pada saat itu. Seorang ahli ibadah, ahli agama dari kalangan tabi'in yang bernama Muhammad ibn al-Hanafiyah. Siapa Muhammad al-Hanafiyah? Muhammad al-Hanafiyah ini putranya Ali bin Abi Thalib. Tapi bukan dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu di Madinah, beliau tinggal di Madinah. Di Madinah pada saat itu ada pergolakan yang sangat hebat. Penduduk kota Madinah pada tahun 63 Hijriah, mereka membangkang kepada Yazid ibn Muawiyah dengan mengatakan Yazid melakukan ini, Yazid melakukan ini, Yazid melakukan ini, Yazid melakukan ini. Dan mereka pun meminta kepada para ulama untuk mendukung gerakan mereka. Dan gerakan mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Abdullah bin Muti'. Dan Abdullah bin Muti' pada saat itu datang ke Muhammad al-Hanafiyah, putra dari Ali bin Abi Thalib yang lahir pada khilafahnya Abu Bakar dan wafat tahun 68 atau tahun 80-an. Para ulama berbeda pendapat. Yang jelas beliau adalah ahli ilmu. Beliau adalah ahli ibadah. Maka Ibn Muti' ini berkata kepada Muhammad Ibn al-Hanafiyah, "Inna Yazid yashrabul khamra wa yatrukus salata wa yata'adda hukm Allah." Bahwasanya Yazid, pemimpin ini, minum khamr dan meninggalkan salat dan melanggar aturan-aturan Al-Quran. Maka kata Muhammad al-Hanafiyah, "Ma ra'aitu minhu ma tadhkurun." Saya tidak pernah melihat apa yang telah engkau katakan. Saya tidak pernah melihat. Wa qad hadartuhu, dan saya berapa kali bertemu dengan Yazid. Wa aqamtu indahu, dan saya tinggal bersama dengan Yazid.
Fara'aituhu muwadhiban 'ala shalah. Saya dapati Yazid ini senantiasa melaksanakan salat, mutaharriyan lil khair, dan senantiasa berusaha untuk melaksanakan kebaikan. Dan Yazid ini pun bertanya kepada saya tentang hukum-hukum dan saya jawab. Dan saya dapati orang ini dekat dengan sunnah. Kata siapa? Kata Muhammad ibn Hanafiyah. Maka kata Ibn Muti, fa inna dzalika minhu tasannu'an. Yang dilakukan oleh Yazid ini pura-pura. Ini antum bayangkan, obrolan seperti ini terkadang kita dapati pada masyarakat kita. Baik yang setelah ngaji ataupun setelah kumpul di mana, terkadang ada obrolan seperti ini. Maka kata Ibn Muti ini pura-pura Yazid ada di depan engkau. Coba kalau bukan depan engkau, pasti dia melakukan apa yang tadi saya sebutkan. Apa kata Muhammad ibn Hanafiyah? Apa yang ditakutkan Yazid dari orang sepertiku? Siapa? Apa yang diharapkan Yazid dari orang sepertiku? Hatta yudhira ilayal khusyu'. Sampai dia menampakkan kepada saya bahwasanya dia orang soleh. Apa faedahnya? Ini penguasa. Penguasa dari seperempat bumi. Bukan kecil, besar itu. Fa'atla'akum ala ma tadhkuruna min syurbil khamr. Kemudian ketika engkau ada, Yazid kemudian minum khamr, nenggak khamr dengan engkau, di hadapan engkau. Apabila dia melakukan hal tersebut, menunjukkan kalian itu adalah orang-orang yang jelek, peminum-peminum khamr. Wa in lam yakun atla'akum, apabila apa yang kalian katakan itu dusta, maka kalian telah menyatakan satu hal yang tidak boleh engkau katakan. Karena ini adalah suatu hal yang dusta. Maka mereka pun masih melakukan hal yang sama untuk menyatakan bahwasanya Yazid ini melakukan dosa-dosa besar. Tidak menjaga sholat. Sampai mereka, Ibn Muti ini meminta kepada Muhammad supaya menjadi pemimpin untuk pemberontakan mereka. Tidak, saya tidak akan melakukan. Kata Ibn Muti, kalau gitu kami jadikan pemimpin untuk kita. Kami jadikan pemimpin untuk kita di kota Madinah. Kata Muhammad, saya tidak mau. Engkau dulu berperang bersama dengan bapak engkau. Ketika ada perbedaan antara Muawiyah dengan Ali, kau berperang dengan Muawiyah. Maka kata Muhammad, engkau datangkan orang seperti bapakku, niscaya akan saya berperang dengan orang tersebut ketika berperangnya di jalan Allah. Jadi kalau bapaknya bangun lagi kemudian mengajak berperang melawan Yazid, kata Muhammad, saya tidak mau dan tidak mungkin terjadi. Sampai akhirnya merayu, meminta dan mengancam. Maka setelahnya Muhammad al-Hanafiyah meninggalkan kota Madinah menuju kota Mekah. Setelahnya pemimpin kota Madinah pada saat itu dibantai oleh Ibn Muti dan sebagian dari kaum muslimin. Dan pada saat itu Yazid marah dengan kemarahan yang besar. Di bumi hanguskan kotaknya Nabi pada saat itu. Karena apa? Karena apa? Pemberontakan. Karena apa? Karena diawali dengan memberikan dan mengabarkan tentang kesalahan-kesalahan yang bisa jadi kesalahan tersebut kalau bahasa sekarang apa? Hoak atau hok, nggak tahu saya ngucapinnya apa. Hok ya, bisa jadi itu dusta. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad al-Hanafiyah. Kamu tahu, bisanya kamu tahu saya tidak. Berarti ente orang yang sama kalau itu benar. Dia langsung dibantah dan efeknya besar. Efeknya besar seperti yang dikatakan oleh Az-Zahid yang tadi kita katakan. Kejelekan akan bertambah kepada kaum muslimin, maka menjadikan kaum muslimin susah dengan apa yang menimpa diri mereka. Alhasil dalil yang pertama ini bahwasanya taatnya kita kepada pemimpin itu dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengannya ketika kita taat kepada pemimpin, maka taatnya kita berarti menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak yang berkaitan dengan dalil-dalil yang berkaitan taat kepada para penguasa, akan tapi waktu juga yang membatasi. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.